Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Di minggu yang kedua di tahun 2026. Semua wajah fresh. Selalu sukacita, amin. Sehat selalu. Jangan lupa Ibu Gembala. Jangan cupiki dulu ya. Banyak virus ya. Kita jaga kesehatan. Mari bangkit berdiri bersama. Datang kepada Allah kita yang ajaib, yang dahsyat dan perkasa. Oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Engkau dahsyat, Engkau perkasa Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian kami hanya bagi-Mu. Hati katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yes. Katakan, di hidupku Tuhan, di hidupku. Yes Lord. Bapakku datang, bagi kami, ada bagiku. Oleh sebab itu kami tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku
kami tidak takut. Kami punya Engkau Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita katakan, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Yes. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyi Yesus, Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord. Di hidupku, beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Oh haleluya. Kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang mengikuti setiap kami, setiap waktu dalam hidup kami. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Saat ini kami rindu memberi hati kami, suara kami, lidah mulut kami. Kami rindu memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kami mohon perkenanan-Mu atas ibadah ini. Tutup bungkus setiap kami dan kuasa-Mu. Kami tolak setiap panah-panah api dari si jahat dalam nama Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba tangannya gimana? Tangannya. Yes. Katakan di berkat. Sentuh kepalanya. Berkat Tuhan setiap hari, amin. Tidak pernah tertunda, tidak terbatalkan. Katakan amin. Sebab Allah kita punya jaminan yang dahsyat. Haleluya. Yes. Tidak berkesudahan kasih setianya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan apa? Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
Wajah-wajah penuh sukacita, katakan amin. Senggol kanan kirinya lihat, aduh cakep-cakep banget sebelahku ini ya. Luar biasa. Terus mau bersukacita lebih lagi. Lebih dalam lagi bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Yeah. Come on. Say. Hanya di dalam Yesus kita temukan sukacita. Katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama kau ada di dalamku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes, haleluya. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang telah menuliskan ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, musik memuji Tuhan. Hanya Dia sumber pengharapan kita satu-satunya di segala musim dalam hidup kita. Amin. Haleluya, sama-sama katakan. Parapapapa, parapapapa, yeah. Parapapapa, parapapapa. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, yes, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Semua bersukacita? Iya dong. Semua bersukacita karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Apapun masalah kita saat ini, apapun keadaan kita, tos dulu dong kanan kirinya sebelum kita duduk. Iya, tetap sukacita ya bro, sis, bestie. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di grup kita sering lihat saudara-saudara kita sudah dipanggil Bapak di surga pulang. Kematian adalah hal yang alami. Semua manusia mengalaminya, amin. Tapi Henok itu tidak mengalami kematian. Elia tidak mengalami kematian. Kenapa? Kalau kita baca karena dia hidup bergaul erat dengan Allah kita. Mari saat ini tambah-tambahkan
supaya kita hidup bergaul dengan Allah kita. Gimana Bu caranya? Ada di dalam firman-Nya. Firman adalah Yesus sendiri. Nikmati firman itu tiap hari. Kita bergaul erat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Melalui doa-doa yang kita panjatkan. Hanya satu kita perlu. Bukan suami kita yang kaya, istri kita yang cantik, atau teman-teman kita yang pejabat. Tapi hanya Yesus satu-satunya yang kita perlu. Hanya Yesus. Sekalipun ada masalah begitu banyak di tahun-tahun yang lalu, mari kita lupakan. Beri hati kita menjadi hati yang baru. Sebab di dalam hati yang baru, Roh Allah yang dahsyat itu bekerja dengan dahsyat. Amin. Yes, Lord. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi katakan, ku melupakan, yes, yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan Yesus, tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencanamu Tuhan. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yes Lord, mari dengan sungguh-sungguh dari awal katakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Amin. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Yes. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Katakan firman-Nya. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan rencanamu. Rencanamu oh, selalu indah bagi setiap kami, tak terbatas oleh pikiranku.
Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Terus kita perlu Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya Dia yang kita perlu dalam hidup kita. Biarlah hanya Dia yang ada dalam setiap hati kita, pikiran kita. Biarlah Roh Allah yang kudus itu mencengkeram setiap hati kita, pikiran kita. Membawa kita di dalam perkenanan Tuhan. Setiap hari hidup di dalam pertobatan. Haleluya Yesus. Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, yes Lord. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Yes Lord, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari dengan sungguh katakan, Kau di hatiku. Benar Tuhan Yesus, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau, hanya Engkau Yesus yang ada di hati setiap kami. Kau, yes, pikiranku dan bawaku. Bawa kami Tuhan untuk tetap mendekat di mana Engkau tinggal Yesus. Oh haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Hidupku
Ya, shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan ya. Karena terlalu lama saya tidak ke sini ya. Tadi pagi saya berdiam diri sendirian di seberang sana gitu ya. Tambah lama kok nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu ya. Untungnya ada yang lewat, terus saya tanya, loh gerejanya di mana? Loh pindah Pak. Di sana, oh lah itu. Untung aja saya tidak ketiduran di sana tadi ya. Iya. Puji Tuhan. Tadi worship leader sudah semangat sekali ya. Lagu praise yang pertama tadi apa? Masih ingat yang kita nyanyikan? Tentang berkat. Yang kita suruh angkat tangan, pegang kepala. Ngapain? Garuk-garuk? Bukan ya. Tadi disuruh apa? Coba. Tadi kan kita nyanyi, semua nyanyi kan? Nah, coba mungkin bisa kata-katanya Pak dikeluarkan, bisa? Lagu praise yang pertama, lagu kedua berarti ya? Ada? Kebetulan saya enggak hafal soal lagu itu ya. Di Surabaya enggak pernah dinyanyikan soalnya. Ada? Mulmet? Atau WL-nya mana? Ayo berkata-katanya apa coba? Dari hari ke hari, ya, tak pernah terbatalkan, ya, berkat-Mu atas hidupku. Nah, berkat Tuhan enggak pernah batal. Amin. Yes. Terus? Berkat-Mu turun atas hidupku. Ya, berkat dari turun. Hari, Terus? Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kasih setia, berkat Tuhan. Terus? Rahmat-Mu tak pernah Tuhan habis. Terus? Dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu. Terus memegang. Selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Bapak Ibu, luar biasa itu kata-katanya. Tapi sekarang gini, saya mau tanya. Setelah kita terima berkatnya Tuhan, setelah kita terima rahmatnya Tuhan, setelah Tuhan menopang hidup kita, pertanyaannya begini, lalu ngapain? Loh, ayo dijawab. Kalau tanya dijawab. Setelah kita terima semua itu kan dahsyat tuh. Berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmatnya Tuhan. Kita ditopang Tuhan terus. Terus kita ngapain? Diberitakan, oke. Apalagi? Dibagi-bagikan, bersyukur, apalagi? Menjadi berkat, apalagi ya, dikumpulkan semua. Ini kira-kira ya, kalau kita sebagai manusia, misalnya, saya menanam benih durian gitu ya. Kebetulan saya suka durian gitu ya. Ya enggak suka kulitnya. Gitu ya. Lalu tumbuh. Ya. Mulai besar, ya, mulai rimbun. Bersyukur enggak? Seneng banget, wah ini tumbuh tanamanku, tumbuh. Gitu ya. Terus kira-kira yang saya nantikan itu apa? Buahnya. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memberikan rahmatnya buat kita, ketika Tuhan tuh menopang terus hidup kita. Kira-kira Tuhan tuh menunggu buah kita enggak? Nah itu. Pertanyaannya, hari ini buah apa yang sudah kita hasilkan?
Natal sudah lewat Bapak Ibu ya, jadi silent night sudah lewat. Jadi jangan diam ya. Itu merenung semua gitu kan. Ya. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah kasih. Memang gampang ngasih. Sini yang punya dompet kasihkan saya. Buah ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di ujung akhir zaman yang dilihat Tuhan cuma apa? Buah. Pernah toh ada kisah Tuhan bilang kalau enggak berbuah potong saja. Terus pengelolanya bilang tunggu setahun lagi. Siapa tahu nanti berbuah. Jadi betapa pentingnya tentang buah ini harus keluar dari hidup kita. Pertanyaan sederhana begini, tentang kehadiran kita. Ini yang dengung apa ya? Treble mungkin ya, terlalu besar ya. Hah? Oh ya maaf ya. Soalnya pas dengungnya di sini ya, terima kasih. Tentang kehadiran, contoh sederhana begini. Ketika kita hadir di sebuah komunitas, kira-kira orang-orang di sekitar kita ngomongnya apa? Weh, ndak ada lu, ndak rame, tak tunggu-tunggu gitu kan. Kok baru datang sekarang? Atau yang kedua, ini lagi rame-rame sudah kumpul, kita datang. Terus, bubar, nggak asik. Ya, pengacau datang. Kira-kira kita yang mana? Wah, itu keren itu ya. Nggak ada lu, nggak rame. Ya, tapi masalahnya apakah semua begitu? Kayak tadi Bapak Gembala sudah mengingatkan, ayo saling mengampuni. Ya, berarti kira-kira ada nggak kalau orang itu datang terus kita pulang? Tahu tiba-tiba mata gua nggak enak. Kelilipan, padahal nggak ada kelilipannya gitu kan. Tahu-tahu aku sakit mata, pulang ah. Di Bali nggak ada ya, nggak ada. Ya. Yang ada di Surabaya gitu ya. Cuma nggak tahu orang Surabaya kalau pindah sini ya saya nggak tahu ya. Gitu. Saya kasih judul, hidup untuk berbuah. Ya. Ini sederhana sekali Bapak Ibu, tetapi hari-hari terakhir ini adalah sesuatu yang sangat serius. Di mana saya melihat banyak sekali orang-orang yang mengikut Kristus, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Ya, ayo katakan sama-sama, hidup untuk berbuah. Belum semua, 2, 3. Iya, kita ini punya tujuan, gitu ya. Seperti saya pernah ngomong, kalau kita tujuannya ikut Tuhan, kalau kita tujuannya dibaptis untuk masuk kerajaan surga, untuk diselamatkan, maka metode baptisan harus dirubah. Kenapa? Waktu dicelup itu 3,5 menit Bapak Ibu. Loh benar toh? Begitu dia terima Tuhan dibaptis, dicelupin 3,5 menit. Yang terjadi? Nah, masuk surga. Loh iya toh, kalau tujuannya masuk surga. Tapi tujuannya kita ini kan untuk memberi buah, betul? Tujuan kita ini hidup untuk berdampak buat orang lain. Ya, ya yang amin cuma 2. Ganti judul deh. Lihat tuh, yang bisa main keyboard, melayani Tuhan. Ya, yang bisa nyanyi. Yang bisa di multimedia, melayani multimedia. Kita belajar ya, ayo.
Kita baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Fokus ya, Bapak kita itu pengusaha. Namanya pengusaha selalu cari untung. Betul? Selalu cari apa yang dihasilkan dari apa yang dikerjakan ini. Di sini dikatakan yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Jadi tidak ada yang luput sebetulnya dengan proses. Katakan sama-sama, proses. Kalau kita tidak berbuah ya dipotong, kalaupun kita berbuah juga bukan diam-diam saja, tetap ada namanya proses. Tapi beda, dibersihkan. Ya, dibersihkan itu artinya apa? Kalau ada daun-daun yang jelek, ada daun yang mulai kena kuman, dipotong. Ya. Saya di depan rumah ada 2 pohon nangka, Bapak Ibu. Itu kalau sudah mulai kelihatan ini, ya dibuang. Ya. Tapi batangnya masih dipertahankan untuk supaya nanti dia berbuah. Tapi begitu batang ini sudah mulai mengganggu, entah arahnya ke tiang listrik atau ke arahnya ke tembok yang tidak jelas arahnya, dipotong. Ya. Proses dalam hidup kita tidak akan pernah habis. Sampai kapanpun. Tapi ingat, punya tujuan. Tadi Bapak Gembala juga ngomong, orang hidup ada motivasinya, ada tujuannya, ada arahnya. Tujuan ini penting. Kalau kita tidak punya tujuan untuk berbuah, maka hidup kita akan sia-sia. Ya. Kalau tidak percaya, orang kalau nggak punya tujuan itu bagaimana? Nanti pulang dari sini, ya, Bapak Ibu panggil taksi, ya, masuk ke taksi, Pak mau kemana? Terserah Pak. Tujuannya? Enggak tahu Pak, jalan aja. Kira-kira sopirnya bingung enggak? Nah. Jadi tujuan itu penting ya. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini menjelaskan proses-proses yang harus terjadi dalam hidup kita supaya kita berbuah. Ya, nanti ada beberapa poin yang saya share. Ya. Tapi ini harus jelas. Ketika tadi dikatakan kalaupun berbuah harus dibersihkan, di ayat ketiga dijelaskan. Dibersihkan dengan yang jawab cuma WL. Yang lain nggak lapar ya. Saya mau tanya, kalau kita dibersihkan dengan firman, berapa banyak firman yang sudah kita dengar? Sekarang orang Kristen luar biasa loh. Kalau dulu mungkin seminggu sekali ya, hari Minggu aja ya. Ini enggak tiap hari di rumah dengar YouTube firman si A, si B, si C. Wah terus. Ya. Saya punya teman itu playlistnya itu bukan lagu-lagu tapi firman. Ya. Saya bilang luar biasa. Gitu. Tapi pertanyaannya, dari semua yang kamu dengar, sudah berapa persen yang kamu lakukan? Ya. Nah nanti kalau ada jengkel sedikit aja udah baper. Ya. Udah gitu baper terus koper biasanya ya. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentang bicara buah ini saya senang sekali Bapak Ibu. Saya selalu merenungkan tentang buah. Contoh ya, mangga. Ya. Mangga itu berbuahnya di mana? Pohon itu kan, ya di pohonnya, maksudnya kalau di pasar kulaan namanya ya toh. Kan ada batangnya yang gede itu ya, di tengah toh. Terus ada cabang-cabangnya ya. Terus mulai ada rantingnya ya. Terus ada lagi yang keluar lagi terakhir kayak tali itu. Ya kan? Yang paling kecil. Buahnya itu ada di mana? Ranting terkecil, betul? Buahnya itu bukan di batang. Tidak pernah saya kelihatan mangga itu ada di batangnya. Tidak ada. Justru yang paling kecil. Lah Bapak Ibu pernah mikir enggak? Buah mangga yang sedemikian besar bisa keluar dari ranting yang cuman mungkin 2-3 mili saja. Mungkin 2 mili diameternya. Kok bisa? Mangga itu kan ada peloknya ya. Apa ya pelok itu ya? Bijinya. Bijinya gede ya. Lah itu gimana caranya biji gede bisa lewat ranting yang kecil? Lewat mana dia? Kita tungguin semalam ya enggak tahu kita lewat mana gitu kan. Di sini kita mau belajar apa? Itulah keajaibannya Tuhan. Hidup kita yang kecil. Hidup kita yang enggak ada apa-apanya. Hidup kita yang enggak bisa apa-apa ini. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Makanya dikatakan di sini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, betul. Di sini juga diingatkan ya, kalau kita yang sudah bisa menghasilkan buah, jangan sombong. Ya. Karena gimana pun yang makan jeruk, makan jeruk cuma di Nutrisari ya. Di luarnya itu enggak ada. Ya kan? Kita nggak bisa toh, ya pohon itu makan buahnya sendiri nggak bisa ya. Buah itu selalu bicara apa? Dampak dari hidup kita yang bisa kita berikan. Yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya. Tuhan kalau ngeliat kita tuh kira-kira tersenyum apa cemberut? Wih mantap. Ya gitu harus optimis, tersenyum. Ya. Karena apa? Buah yang kita hasilkan itu. Sekali lagi, itulah yang ditunggu oleh Tuhan dalam hidup kita. Hanya kita yang tahu saat ini. Sudahkah kita berbuah? Proses kita sampai di mana? Hanya kita yang tahu. Ya. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sudah jelas, yang ini tidak perlu kita bahas. Begitu kita tidak berbuah, begitu kita dipotong, maka kita menjadi ranting yang kering, lalu dibakar. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Contohnya kalau misalnya kita kelihatan mangga, potonglah mangga itu dari rantingnya yang kecil. Lalu mungkin sini dengan teknologi ya menemukan lem terkuat di dunia. Coba lem dia. Bisa enggak? Enggak bisa. Pasti jatuh. Ya.
7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah ini senang semua ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, wah mau ya? Asik banget ini, minta apa saja, terima. Tapi syarat dan ketentuan berlaku lah ini. Seringkali orang seneng, Yohanes 15 ayat 7-nya kasih 7b lagi. Ya kan? Karena yang dikutip cuma apa? Mintalah. Loh bro, lihat dulu 1 sampai 7a-nya. Ada proses yang harus kita lewati. Loh kadang-kadang hal sederhana itu, apa ya, Tuhan jawab dengan ajaib. Yang paling fresh ini yang minggu lalu ya. Ketika kami di salah satu grup, kita komitmen puasa. Gitu ya. Oke, puasa. Loh, tiba-tiba murid saya itu hari itu flu berat. Ya tiba-tiba lagi, saya pagi-pagi, loh kok buntu hidungnya. Kok mulai kerasa demam. Pikirannya apa? Waduh, enggak lah belum COVID ini, ya mungkin Cikfit gitu ya. Wah ini enggak bisa puasa. Terus nyari Neosep gitu biasanya ya. Kalau Yosep minum Neosep boleh ya. Yang terjadi apa? Saya gini, Tuhan aku ingin tetap puasa Tuhan. Aku percaya, saya cuma ngomong gini, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Penyakit kamu tidak berkuasa atas tubuhku. Udah, saya minum air putih. Ya. Yang terjadi itu, tidak pakai lama. Tiba-tiba demam saya hilang, flu saya hilang, saya sampai bingung loh kok. Sedemikian dahsyatnya kuasa Tuhan terjadi. Karena kita nih punya kuasa perkataan, betul ya? Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Yang saya lakukan pertama enggak keluar-keluar terus ngomong sama istri, ngomong sama, aku kok enggak enak badan, aku kok buntu, waduh repot sudah. Aku kok demam, ya rasanya badanku flu. Jadi beneran. Enggak, saya katakan, bilur Yesus sudah menyembuhkan, penyakit engkau tak berkuasa atas tubuh, aku mau puasa. Dan puji Tuhan. Ya. Saya bisa sembuh seketika itu tanpa obat. Nah ini. Kita mencapai di level ini. Kalau minta, pasti Tuhan kasih. Tapi tujuannya dengan yang benar ya. Jangan tujuan yang negatif. Ya. Nanti minta omset nambah untuk nambah istri, tidak boleh ya. Nah, ayat yang 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lah ini tujuannya. Ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari 8 ayat ini Bapak Ibu, kita belajar. Ya. Poin yang pertama, yaitu melekat pada pokok anggur. Katakan sama-sama. Poin pertama ini adalah bagian dari kita, komitmen dari kita, yang harus kita lakukan untuk apa? Mengambil keputusan, aku mau melekat. Setiap janji Tuhan, setiap berkat Tuhan selalu ada dua sisi. Ya, bagiannya Tuhan dan bagiannya kita. Kalau nggak percaya coba aja. Pulang nanti saudara beli benih mangga, ya, taruh di meja. Terus saudara doa puasa 40 hari 40 malam supaya benih itu tumbuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Bukan Tuhan tidak punya kuasa. Tapi lakukan bagian kita. Tanam itu dulu. Ya. Baru apa? Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa menyuruh kita menghasilkan buah kalau kita tidak pernah melekat.
Nah, ngomong melekat ini, sudah enggak kita melekat sama Tuhan? Mulai diam lagi. Mulai ngantuk? Kurang keras suara saya ya. Sudahkah kita melekat sama Tuhan? Kalau ada masalah, yang dicari pertama siapa? Wih, luar biasa. Jemaat BPCC luar biasa memang. Jarang loh saya temu ini, saya biasanya pelayanan keliling kemana-mana tuh, kalau yang dicari itu biasanya manusia. Gitu. Ya. Apalagi kalau sudah ketemu debt collector gitu kan, jatuh tempo, enggak bisa bayar, mikirnya itu selalu, aku tak utang ambil itu minjem gitu. Itu kalau di luar Bali ya. Kalau di sini selalu berdoa ya. Jadi kalau debt collector datang, berdoa. Oh ya. Ya kalau perlu debt collectornya diajak doa puasa gitu ya. Kalau kita sakit, ingatnya kemana? Kota obat, ke dokter, enggak juga ya? Berdoa. Wih. Aduh, ya. Ini mesti ganti poin rasanya ya. Kita itu bisa ngomong melekat sama Tuhan. Tapi bagaimana respon kita, perhatikan ya. Respon kita sehari-hari, seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu dengan respon kita? Respon itu menentukan bahwa kita tuh betul-betul melekat atau tidak. Iya Pak, iya. Kalau yang digarai dikit masih emosian, itu melekat enggak? Ya, itu ucul sebentar gitu ya. Waktu kita puasa ada seorang jemaat yang tanya, Pak, tujuannya puasa itu apa sih? Saya jelaskan, orang itu seringkali menggunakan doa itu senjata terakhir. Berobat dokter A enggak sembuh, dokter B enggak sembuh, dokter C enggak sembuh, terus apa? Ayo kita ke Pak Peter aja yuk minta tolong didoakan. Enggak ada ya Pak, ini ya, jemaat Bali enggak ada ya. Ayo puasa. Oh yang model begini, enggak bisa ini kalau enggak doa puasa. Berpuasa akhirnya. Tapi setelah buntu baru doa puasa. Saya bilang doa dan puasa jangan dijadikan senjata terakhir. Tapi jadikan itu senjata utama. Yang amin cuma 2. Yang lain gimana? Aman? Oh ya sudah. Lebih banyak yang aman ternyata ya. Tinggallah di dalam aku. Dan dikatakan tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri. Sebaik apapun kita Bapak Ibu. Sehebat apapun kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak melekat sama Tuhan. Ya. Respon itu penting Bapak Ibu. Ya. Saya datang ke sini hari Kamis ya. Kebetulan saya tinggal di tempat saudara di Kutes itu. Malam-malam, setahu saya biasanya di depan hotel itu ada ATM. Di dekat Ramayana itu ya. Ternyata tidak ada sudah. Gitu. Ada jauh, sedangkan saya kan jalan kaki. Saya tidak maksud itu motor saya tinggal di hotel. Jauh deket sampai Kartika Plaza sana di mana Discovery yang bintang Bali. Yang mau daerah sana jauh. Baliknya tahu saudara. Model kayak saya ini loh.
Tiba-tiba ada pria yang mendekati saya. Pak. Cari, Pak. Guling, Pak. Guling. Cantik ini, Pak. Loh. Oh, guling bisa kentut maksudnya gitu. Ditawari. Gitu. Bagaimana respon bapak-bapak? Mumpung sendirian, ya. Tidak ada yang kelihatan, betul? Berdoa. Jadilah kehendakmu gitu. Waduh, bahaya. Banyak hal Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak bisa kasih contoh semua. Tapi dalam poin pertama ini adalah respon kita. Ketika ada sesuatu yang terjadi, bagaimana respon kita? Itulah jawaban yang sesungguhnya. Kita sedang melekat atau tidak. Ya. Kalau ada berita yang negatif datang, respon kita gimana? Mate aku gitu kan. Aduh cilaka. Yang terjadi cilaka beneran. Tapi begitu ada sesuatu yang berita kita terima, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Wah, kekuatan muncul. Nah itu respon. Ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita dibersihkan dengan apa tadi? Nah itu. Kita sebagai manusia seringkali juga galau toh, setiap hari. Pilih yang kanan atau yang kiri. Yang A atau yang B. Betul? Itu saya baca Mazmur setiap pagi. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus aku tempuh. Sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Jiwa ini isinya pikiran, perasaan, kehendak. Itu saya omongkan setiap hari Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Tidak terasa. Ya, bukan karena kepintaran kita. Tapi tidak terasa akhirnya Tuhan memberikan yang namanya ketepatan. Ya. Saya mau berangkat ke Bali ini hari Jumat mestinya. Ada beberapa kebetulan ada teman komunitas berangkat. Enak mestinya rame-rame ya. Loh, tapi unik Bapak Ibu. Ketika saya tiap pagi saya akan bangun ya, berdoa, terus berangkat kemis. Tiap pagi itu berangkat kemis. Kenapa berangkat kemis ya? Terus tak pikir-pikir ya udahlah, nyantai sendirian. Kalau sendirian itu kan enak ya. Mau berhenti kayak, mau kelihatan orang jual degan berhenti kayak, mau apa, mau foto, apa, bebas sendirian ya. Lagi kepingin ngebut ya ngebut gitu kan enak, bebas gitu ya. Akhirnya saya berangkat kemis. Dan yang terjadi apa? Hari Kamis kemarin mulai pagi sampai saya tiba di Kuta, itu tidak ada satupun hujan. Padahal mulai dari situ Bondo itu sudah awan gelap di Bali ini. Awannya gelap. Saya cuma angkat tangan Tuhan, aku sudah nurut penyertaan Tuhan sempurna. Bersyukur untuk setiap keadaan. Ya. Bukan berarti kalau hujan itu Tuhan gak baik. Kalaupun hujan, Tuhan beri apa? Penyertaan. Ya, beri kekuatan. Loh, saya pernah dari Denpasar ke Surabaya waktu itu, kehujanan berhentinya baru di Pasuruan. Ya. Hujan terus dan jalan malam waktu itu kebetulan. Tapi kalau Tuhan beri kekuatan, tidak ada masalah. Gitu kan. Itu juga begitu, akhirnya apa? Tuhan, mendung ini engkau ubahkan menjadi tiang awan. Akhirnya apa? Perjalanan jam 11 siang itu panasnya kayak gitu jadi apa? Teduh. Tapi enggak hujan. Sampai saya tiba di tempat ini. Lah ceritanya beda gitu ya, sama teman-teman yang berangkatnya hari Jumat. Ternyata apa? Hujan. Saya cuma gini, oh berarti itu tuntunannya Tuhan. Ya. Saya dapat bonus lebih panjang sehari di Bali. Ya, saya bisa diajak makan sama Robi, gitu. Saya dia bayarin sama Robi, seneng saya.
sudah dapat bonus sehari, gitu, ketemu teman dibayarin makan, lu kan seneng saya. Ya kan nanti dibayarin lagi ya Rob ya. Yang lain tidak boleh iri ya. Yang nomor 2, masuk pemotongan dan pembersihan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di poin yang kedua, masuk pemotongan dan pembersihan. Katakan sama-sama. Banyak yang tidak rela. Lagi, 2, 3. Kelihatan ya, kalau giliran poin-poin berkat Tuhan itu ngomongnya itu wih. Gitu. Tapi ini masa potongan dan pembersihan. Baca lagi yuk, 2, 3. Iya lumayan ya. Masuk pemotongan dan pembersihan. Sama seperti ketika kita, ya ada rekan saya yang jatuh. Terus kemudian datang ke dokter untuk disembuhkan, ternyata ada retaknya dan harus pasang pen. Dokter yang menangani, saya mau tahu. Dokter yang menangani itu menambah sakit atau malah menyembuhkan. Nambah sakit. Ya. Lah gimana? Wong enggak ada luka di luar tiba-tiba tambah dibelah. Ya. Tulang enggak salah. Ya, dikasih pen, betul? Tapi tujuannya apa? Sembuh. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita ngalami, Pak, aku ini sudah berdoa, Pak. Sudah berpuasa, Pak. Bahkan saya ini pria, tapi kebaktian wanita pun saya datang, Pak. Tapi Tuhan enggak juga jawab, Pak. Bahkan hari Minggu pun kebaktian anak-anak sekolah minggu saya ya ikut meskipun malu, paling besar. Tapi Tuhan enggak jawab, Pak. Bukan masalahnya selesai, tapi masalahnya tambah banyak. Tidak ada di sini ya. Diam ini tanda setuju atau? Pak, aku sudah berdoa, berpuasa sekian tahun. Ya. Suamiku tetap lupa salah alamat kalau pulang. Enggak malah beres, Pak. Suamiku berangkat kaya raya. Sekian tahun pulang kere, Pak. Bonus 2 anak kecil. Ini nyata loh ini. Karena saya konselor keluarga ya. Nyata. 13 tahun ditinggal. Balik-balik bawa bonus. Ya, katanya menggenapi firman, berkembang biaklah dan penuhi bumi. Katanya. Ada aja orang itu kan, kalau untuk membenarkan diri kan. Sesuatu yang sakit, kita harus responi tetap dengan ucapan syukur. Ya, karena tadi loh tujuan kita berbuah. Ya, salah satu pohon nangka saya enggak berbuah ya. Ada orang bilang itu harus dilukai gitu. Ya untung aja enggak waktu saya ngelukai enggak kelihatan bapaknya itu. Kalau bapaknya nangka kelihatan kan saya dimarahi gitu. Anakku salah apa kamu lukai gitu kan ya. Ada proses yang menyakitkan yang Tuhan izinkan, tapi itu mendatangkan kebaikan.
Kembali lagi bagaimana respon kita, kembali ke poin pertama tadi. Apakah kita melekat kepada Tuhan atau tidak? Proses kedua ini tidak mungkin lolos kalau kita belum melekat sama Tuhan. Percaya saya, begitu ada proses yang terjadi apa? Percuma. Berdoa percuma. Aku sudah ngasih persembahan percuma. Mana Tuhan? Kadang-kadang tahu enggak, orang sudah sekian lama ikut Tuhan, pertanyaan ke saya cuma, Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan itu ada enggak ya? Ya saya bilang nanti di surga kita ketemu gitu ya. Saya tanyakan ada apa enggak gitu kan. Loh, orang-orang sedemikian ini loh. Begitu mudahnya. Ya. Bahkan tadi pagi, ya saya sebelum tadi pagi 4:30, kita punya komunitas juga. Ada salah satu bapak polisi, ya, dia dari Majalengka. Jabatannya lumayan tinggi, tapi bapak polisi ini jujur. Ya barusan waktu saya trip 2 minggu, saya kunjungi salah satunya. Ya. Tahu nggak imannya down gara-gara apa? Ketemu teman lama, omongannya sederhana cuman, loh kamu tuh masih ngontrak rumahnya. Gara-gara perkataan itu, dari pertanyaan dari rekannya yang, ya rekan baiknya dia yang cukup lama, membuat dia down. Terus iya, aku ikut Tuhan lama kayak gini, dia main-main musik di gereja. Kok masih ngontrak ya? Waduh. Ada yang kontraktor di sini? Saya bilang ya, mau ngontrak, mau beli, mau rumah kecil, mau rumah besar, semua nanti ditinggal. Tidak usah bingung. Ya. Kalau bingung itu saya yang pernah paling bingung dulu. Kenapa? Ya syukuran kalau masih ngontrak. Ya. Saya pernah satu titik di mana, karena saya dibesarkan oleh emak ya, saya dari kecil nggak ada apa-apa. Dibesarkan oleh emak dan mama. Ya. Tahun 2003 emak saya meninggal, saya baru sadar saya dan mama saya tidak punya rumah. Dan ketika meninggal, anak-anak bilang rumah dijual, ya, dan kita harus keluar. Gimana perasaannya? Keluarku keluar di mana? Ya. Rumah enggak punya. Ya. Mama saya kebetulan 7 saudara ya. Yang 6 ini sudah punya rumah semua. Tenang-tenang saja. Tinggal mama saya dan saya yang belum punya rumah. Ngontrak pakai duit apa? Oh enggak siap semuanya, semua serba mendadak. Ya. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika saya dan mama rajin, ya setia melayani Tuhan, pembelaan Tuhan itu sempurna. Ya. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya punya rumah 500 meter, itu bukan karena kuat gagah saya. Ya. Saya pun kalau hari ini ditanya, dari mana duitnya? Enggak ngerti. Benar-benar enggak ngerti. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika kita melekat sama Tuhan, ketika kita bersedia masuk di proses pemotongan dan pembersihan ini, happy ending. Ya, enggak ada amin. Loh iya loh, penting loh happy ending itu. Ya. Saya ini enggak banyak waktu ya untuk lihat Netflix, untuk lihat serial, enggak banyak waktu. Tapi pun kalau ada yang ngomong, itu loh bagus serialnya. Karena saya juga belajar psikologi ya. Jadi saya suka belajar alur cerita. Tapi misalnya dari 40 serial gitu ya. Yang selalu saya lihat adalah serial ke 40 dulu. Kepingin tahu happy ending apa tidak. Ya kalau enggak gitu, wih ini bisa dongkol, ini 39 lu ngabisin waktu gua aja. Yang 40-nya jengkelkan ternyata ya toh. Itu kalau nggak banting TV kan untung-untungan gitu kan.
Jadi dilihat dulu, oh 40-nya begini, oh endingnya begini. Jadi otomatis di episode 1 sampai 39, sutradara tidak berhasil mengombang-ambingkan perasaan saya. Loh ya toh biasanya kan gitu, yang tokoh utamanya kan dibuat sedikit-sedikit mau celaka, ya toh mau gimana, mau dibunuh lah macam-macam. Lah ikut Kristus juga sama Bapak Ibu. Yakin enggak bahwa kita ini happy ending sama Tuhan? Ya, yang yakin diberkati Tuhan ya. Yang lain nanti kita makan dulu, makan siang ya. Baru yakin rasanya. Kalau kita yakin kita happy ending, maka segala proses yang menyakitkan dalam hidup kita tidak akan bereaksi negatif. Ya, sama seperti dokter tadi. Bayangkan kalau kita minta tolong, Pak patah tulang saya. Terus dia mengambil pisau operasi, lalu kita protes. Mau ngapain kamu? Cuma macam-macam ya. Loh, gak sito dioperasi ya, gak sembuh kita. Tapi begitu kita berserah, ya sudahlah, pasrah sama dokternya mau diapakan. Dia lebih paham, sama. Kalau kita yakin bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi hari ini, kita tetap yakin ini karyanya Tuhan untuk hidupku. Dan aku punya satu tujuan, yaitu berbuah. Pak maaf, aku kok jadi lupa waktu. Ini jam berapa ya? Sudah selesai ya? Sampai jam 4? Enggak, sorry, saya tanya benar. Sampai jam berapa biasa? Ibadahnya ya, kalau firmannya? Setengah 12. Oke, ya sudah, kita masuk ke ini ya. Nah ini, ayo berikutnya, klik. Memahami tujuan dibalik rasa sakit. Ya, memang poin kedua ini paling penting Bapak Ibu. Tuhan memangkas kita bukan untuk menghukum, melainkan karena ia melihat potensi yang lebih besar dalam diri kita. Dan hajaran itu akan mendatangkan duka cita, namun menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera. Itu ada di Ibrani 12 ayat 11. Ya, nanti PPT-nya bisa di-share lah. Ya. Terus berikutnya, memahami kekuatan di dalam ujian. Ujian iman menghasilkan apa? Ketekunan dan buah yang matang. Supaya, ya ini. Supaya apa? Sempurna dan utuh. Ya, ada di Yakobus 1 ayat 2-4. Dan nah yang ketiga, ini slide terakhir dari poin kedua, emas tidak pernah takut api. Katakan sama-sama. Ya, emas itu harus dibakar untuk membuang kotorannya. Demikian pula karakter kita dimurnikan melalui api kehidupan. Untuk membuktikan kemurnian iman dan beroleh apa? Pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada hari. Lah ini loh happy endingnya. Kita semua tujuannya ke sini Bapak Ibu. Ya, bahwa kita akan memperoleh pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Jangan jadikan hari Kristus, hari terakhir, hari kiamat itu nanti jadi hari penghakiman. No, bukan jatahnya kita. Ketika Tuhan Yesus datang, kita terima 3 ini. Ada pujian, ada kehormatan, ada kemuliaan. Tapi ayo lalui proses ini. Ya. Dan yang ketiga yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti tadi kita sudah bahas. Ya. Firman itu harus tinggal dalam hidup kita. Ada masalah yang keluar responnya respon, perkataannya firman.
Ya. Penting itu. Saya masih ingat loh mendiang dulu emak saya, mama saya itu. Kalau kita di jalan ada apa itu, latahnya itu latah apa? Yesus. Mate aku. Dia bukan. Ya, Yesus. Yesus. Kenapa? Karena hatinya terus melekat sama Tuhan. Ya. Ada kesaksian nyata dari seorang ibu tua yang rumahnya dirampok di daerah Pulau Wonokromo, Surabaya. Ini jemaat kita waktu itu. Tahu enggak waktu perampoknya datang? Mungkin perampoknya nggak nyangka kalau jam segitu ini ibu ini lagi berdoa di ruang tamu. Kelihatan berdoa, dia cuma ngomong gini, orangnya pakai sewek, ya pakai konde gitu orang Jawa. Ojo dicopo, gotek Tuhan Yesus. Malingnya mungkin kebingungan. Katanya 3 atau 4 orang itu tiba-tiba keluar, nggak jadi. Duh, untung ya tuh nggak ditebas kan itu ya. Biasanya kalau perampok kan arahnya kan ke sana ya. Ya bersyukur banget, dia cuma ngomong gitu. Ojo dicopo, jangan diambil. Ini punya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi respon kita itu penting ya. Ayo hidup di dalam ketaatan. Ya, tadi Bapak Gembala bilang, ayo diampuni, ayo dimaafkan. Taat enggak? Saya tanya ini mumpung saya enggak tahu masalahnya. Saya netral di sini ya toh. Sakit hati dengan saya besok pulang, enggak ada masalah. Iya kan? Makanya saya tanya, kalau tadi sudah diimbau, ayo diampuni, ayo dimaafkan. Ya. Buah adalah hasil dari hati yang tunduk pada kehendak Tuhan. Menyimpan firman Tuhan di pikiran dan melakukan dalam tindakan. Ini. Kita berbuah membutuhkan nutrisi. Nutrisinya apa? Ya tadi. Ya. Ketika kita taat, ketika kita punya hati yang tunduk pada kehendaknya Tuhan. Ya. Udahlah. Dan satu lagi, kalau saya mau ngomong. Ya, tiba-tiba di hari ini tadi terakhir saya diingatkan satu ayat. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Kita semua ini bekerja. Betul? Di profesi masing-masing. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki? Ayo. Kepingin enggak punya pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Saya khawatir pulang dari sini nanti profesinya ganti semua. Sekarang saya tanya, pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki? Ayo dijawab. Melakukan kehendak Tuhan, apalagi? Hah? Memberitakan firman Tuhan, terus? Ini calon sarjana teologi semua rasanya. Terus? Apa lagi? Apa? Menjadikan semua bangsa, ya. Makanya sudah STH ya? Oh belum, berarti sekolah habis gini ya. Yang lain apa? Ayo, yang lain loh apa? Menjadi saluran berkat Tuhan. Apalagi itu pekerjaan ya. Terus?
Yang kanan belum jawab, saya mau dengar kanan dulu. Pekerjaan apa yang dikehendaki Allah? Menghasilkan, ya barusan firmannya soalnya menghasilkan buah Pak. Terima kasih tapi Pak ya. Berarti paling enggak diingat ya firman saya gitu ya. Firman Tuhan bukan firman saya. Apalagi pekerjaan yang dikehendaki Allah? Menyenangkan hati Tuhan. Kok enggak, sekarang saya mau tanya, ini pendeta semua? Loh, jawabannya kok menyenangkan Tuhan, memberitakan firman, menjadikan semua bangsa murid. Itu kan pekerjaannya Pak Peter mestinya. Di sini enggak ada yang arsitek, gitu enggak ada. Kontraktor, toko spare part enggak ada. Lah itu pekerjaannya dikehendaki Tuhan enggak? Yakin. Oke, saya minta tolong, Mulmet. Yohanes 6 ayat 29. Mau tahu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Jelas-jelas loh ini. Ya, saya baca Alkitab bolak-balik Bapak Ibu, ya. Tapi satu ketika ayat ini lompat sepertinya di hadapan saya. Dan ini menjadi berkat buat saya dan banyak orang. Ada satu pekerjaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Udah? Bisa? Ayo. Nah, ayo sama-sama baca ya. Las 6 ayat 29. Terlalu bersemangat saya. Yohanes I. Olsan. Ya. Nah, ayo. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Yang keras dong, ayo. Inilah pekerjaan, lo jelas-jelas loh. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang jadi kalau hari ini kita mengalami proses nggak enak, tetap kita terima berkat Tuhan, tetap berkatnya belum nyampe, tetap tiap hari diteleponi DC. Iya loh, kita ini sampai benar-benar sampai ngurusi yang begitu Bapak Ibu. Sampai akhirnya orang ini bisa keluar dari hutang. Bukan kita bayarin uangnya, bukan. Tapi kita atur. Ya. Bahkan banyak kesaksian sampai kadang-kadang DC-nya itu sampai kadang-kadang ikut bayarin. Ini nyata, kejadian nyata. Ya. Jadi tidak ada yang jalan buntu. Semua bisa diatasi. Ya. Yang utangnya banyak pasti selesai. Ya, yang belum utang jangan utang. Gitu, ya. Oke, kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua, ya. Ayo, saya undang worship leader, pemain musik. Saya rindu kita semua menghasilkan buah yang matang, menghasilkan buah yang lebat, dan buah itu bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama kita.
Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini pujian lama banget. Tapi lagu ini, saya katakan bukan lagu yang egois. Kita seringkali senang ya, sama lagu-lagu yang untukku, memberi jalan keluar buatku, mujizat terjadi dalamku. Tidak salah dengan pujian itu. Tapi pujian ini adalah satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Satu perkataan bahwa Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ada suatu janji yang keluar dari dalam hati kita. Pertanyaannya, kapan kita berkomitmen di hadapan Tuhan? Atau selama ini kita sibuk hanya berdoa, minta, dan minta saja. Kita nggak pernah tanya, Tuhan, Engkau mau apa? Engkau mau apa dari hidupku ini? Kita selalu sibuk, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Tapi lupa, kapan kita terakhir berdoa, Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Renungkan Bapak Ibu, penting. Saya tidak mau kita pulang dari tempat ini kita menjadi manusia yang sama. Tapi bawa firman ini, sehingga kita semua tanpa terkecuali menghasilkan buah. Ketika kita membesarkan seorang anak, kita selalu mencukupi kebutuhannya. Ya. Ada satu titik, anak itu berbalik tanya. Saya Juli kemarin 2025, anak saya selesai S2 di Amsterdam. Ya. Selesai, bersyukur. Nanti tanggal 1 Februari dia datang. Dia telepon saya. Papi, mau dibawain apa? Papi mau dibelikan apa? Itu buat saya ya. Hati bapak yang berdosa ini, saya bisa nangis Bapak Ibu. Oh ternyata anakku udah besar ya, sudah bekerja. Bisa berbalik tanya, papi mau apa?
Semasa anak-anak selalu apa? Kita yang tanya, Nyo butuh apa? Studimu bagaimana? Biayanya ayah. Itu sebagai bapak. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara. Kita juga melakukan yang sama di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita cuma minta. Tidak ada yang salah karena memang kita ini butuh Tuhan. Tapi ayolah kita jadi orang yang dewasa. Ada waktunya kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Yes. Ya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Pujikan lagi lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mau Inilah komitmen kami Tuhan. Aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau melekat hanya kepada-Mu. Kami mau hidup taat kepada-Mu. Dan kami mau melewati proses setiap yang ada dalam hidup kami dengan mengucap syukur. Sehingga rasa sakit itu kami tetap bisa bersyukur. Karena kami tahu kami semua akan menghasilkan buah pada waktunya. Dan ketika kami menghasilkan buah, hati Tuhan disenangkan. Dan ketika hatimu disenangkan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu tidak pernah sia-sia. Semuanya akan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak sudah selesai berbicara dan Roh Kudus-Mu yang meteraikan setiap firman. Kami percaya satu kata saja kalau dari Engkau akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari supaya percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. J1. Hari-hari yang ku lalui, rasakan kasih-Mu, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan
tetap percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memimpin kehidupan kami, campur tangan Tuhan atas perjalanan hidup kami. Kami terpelihara sempurna di dalam karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semuanya, seluruh keluarga dimanapun kami pergi, kami bekerja, kami melakukan apapun Tuhan, Kau menyertai kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tanahmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberitakan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan sepenuhnya. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita pulang dengan membawa berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.